Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan. Pada kesempatan kali ini di pertemuan di video materi kita kali ini, kita akan membahas satu tema yang cukup panjang dan padat atau syarat akan materi di mata kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi pengantar atau akuntansi dasar ini. Topik yang akan kita bahas adalah berbicara tentang corporation atau kalau kita terjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia maka artinya adalah perseroan terbatas. Nah, bahan sebagai rujukan utama dalam pembahasan video materi kita kali ini adalah bukunya Pak Keso, yaitu Financial Accounting IFRS Edition edisi yang ketiga. Materi ini ada di chapter 11 bukunya Pak Keso yang berjudul Corporation, Organization, Share, Transactions, Dividends, and Returned Earnings. Jadi intinya yang akan dibahas di chapter 11 yang akan kita ulik secara panjang lebar di video materi seri kali ini adalah berbicara tentang corporation dan materinya ini agak lumayan panjang. Oke. Nah, video materi kali ini di topik tentang corporation ini akan kita bagi menjadi beberapa part. Dan di part yang pertama kita akan tinjau, kita akan ulas terlebih dahulu tentang konsep dasar mengenai sistem permodalan di dalam bisnis. Atau dengan kata lain kita ulas terlebih dahulu pondasi kita sebelum kita membahas lebih dalam tentang corporation, yaitu pondasi tentang modal untuk usaha. Oke, langsung saja kita mulai. Bahwa kita sudah mengenal bahwa yang namanya unit bisnis, organisasi bisnis, yaitu organisasi yang tentu saja tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan profit atau generating profit. Bahwa unit bisnis atau perusahaan itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, tergantung sudut pandangnya, dilihatnya dari apanya, dari parameter atau indikator apa. Oke, sekali lagi kalau kita belajar akuntansi ini jangan pernah sekali-kali dihafal ya. Jangan pernah sekali-kali dihafal, tapi kita pahami. Oke, bahwa perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok ditinjau dari indikatornya apa, tergantung. Yang pertama, kalau kita lihat dari indikator berupa motif dari si organisasi bisnis itu menjalankan usaha, maka nanti organisasi bisnis dapat kita kelompokkan, kita bagi menjadi dua, yaitu not for profit motive organization atau organisasi yang tidak bersifat mencari laba atau keuntungan, dan yang kedua adalah profit motive oriented organization, yaitu organisasi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan memaksimalkan profit. Nah, itulah yang disebut sebagai unit bisnis atau perusahaan untuk yang sifatnya profit motive oriented. Itu kalau ditinjau berdasarkan motifnya, apakah mencari laba ataukah tidak. Nah, kemudian berikutnya, organisasi bisnis atau unit bisnis juga bisa dilihat, dikelompokkan berdasarkan proses bisnis yang dijalankannya. Apa itu proses bisnis, Pak? Proses bisnis artinya adalah satu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mendatangkan profit. Kalau kita berbicara konteksnya adalah organisasi bisnis. Nah, berdasarkan proses bisnisnya, maka organisasi bisnis atau unit bisnis itu dapat kita kelompokkan menjadi tiga kan gitu. Ada yang namanya organisasi atau unit bisnis perusahaan jasa. Kemudian ada yang namanya unit bisnis atau perusahaan dagang. Kemudian ada juga yang namanya perusahaan manufaktur. Nah, tinjauan atas apakah dia itu perusahaan jasa kah atau dagang kah atau manufaktur kah itu didasarkan kepada proses bisnisnya. Yang membedakan antara satu tipe unit bisnis dengan tipe unit bisnis yang lainnya itu adalah
berbicara tentang proses bisnisnya yang memang berlainan. Kalau jasa apa? Proses bisnisnya memberikan layanan kan gitu. Kalau kemudian perusahaan dagang, proses bisnisnya apa? Oh, dia membeli barang merchandise inventory dari pihak lain, kemudian tanpa mengubah bentuk atau dengan kata lain tanpa memberikan tambahan fungsi atas barang inventory tersebut, kemudian langsung dijual. Itu kalau perusahaan dagang. Nah, yang ketiga, kalau perusahaan manufaktur artinya dia membeli bahan atau produk atau inventory dari pihak lain, kemudian inventory yang telah dia beli itu akan ditambahkan fungsi, diubah menjadi sedemikian rupa sehingga jadi produk yang lain. Baru produk yang lainnya itulah kemudian dijual. Itu kalau perusahaan manufaktur. Jadi sekali lagi yang berbeda adalah proses bisnisnya. How the organization do the business. Bagaimanakah caranya si perusahaan atau unit bisnis itu menjalankan usahanya, itu proses bisnisnya. Beda-beda. Nah, kemudian kita fokus kepada yang ketiga. Jadi kalau unit bisnis atau perusahaan itu kita tinjau berdasarkan sistem permodalannya atau kita lihat kepada modalnya, sisi modal yang dia miliki, si perusahaan itu miliki, maka kemudian kita mengenal ada namanya perusahaan perorangan atau perseorangan, proprietorship, kemudian ada perusahaan persekutuan, partnership, dan ada juga perusahaan perseroan. Biasanya perseroan ini tidak berdiri sendiri, yaitu perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas atau corporation, ya, atau corporation. Nah, kalau kita berbicara tentang modal, ya, kalau sekali lagi kalau kita berbicara tentang modal, maka kita kembalikan lagi ke konsep dasarnya, yaitu bahwa konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, bahwa aset itu adalah sama dengan liabilities plus equities. Nah, kalau tadi kita kan di sini sudah membahas mengenai unit bisnis, kalau dilihat dari proses bisnisnya, tadi kan ada jasa, kemudian dagang, dan ada manufaktur, kan gitu. Nah, proses bisnis ini tadi sudah kita lihat, sudah kita pahami bahwa proses bisnis ini harus dilakukan dalam rangka untuk generating profit. Untuk generating profit, menjalankan proses bisnis, maka si perusahaan itu butuh resources, butuh sumber daya atau resources. Nah, kalau kemudian dia butuh sumber daya atau resources, artinya dia butuh aset. Nah, kemudian asetnya itu pertanyaannya didanai dari mana? Apakah dari utang ataukah dari ekuitas? Nah, pembiayaan atas sumber daya organisasi yang berasal dari sisi liabilities itu sudah kita bahas di video materi yang sebelumnya, yaitu ketika kita membahas tentang current liabilities dan non-current liabilities. Nah, kita sekarang fokus akan bahas ke sisi pembiayaan dari atau yang berasal dari kantong pemiliknya si perusahaan, kantong pribadi pemilik si perusahaan, atau dengan kata lain kita akan bahas sisi ekuitas. Jadi korelasi antara proses bisnis yaitu A, kemudian sistem modal itu berbicara tentang ekuitas, dan video materi yang lalu kita membicarakan tentang L, liabilities, sisi liabilities. Nah, kemudian yang namanya bisnis, yang namanya perusahaan, unit bisnis dalam dia menjalankan usahanya itu kalau dia mulai dari kecil, artinya itu modalnya sedikit, lama-lama usahanya berkembang sehingga kemudian menjadi perusahaan yang besar. Biasanya siklusnya itu seperti itu. Awalnya merupakan perusahaan kecil, ya, perusahaan kecil, lama-kelamaan bisnisnya berkembang, butuh sumber daya yang lebih besar lagi untuk mengembangkan bisnisnya, maka lama-lama kemudian modalnya akan menjadi besar. Loh Pak, kenapa kok bisa modalnya lama-lama menjadi besar? Iya, kenapa? Karena resources yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka menjalankan proses bisnisnya kan semakin berkembang. Nah, resources atau asetnya menjadi lebih banyak, kan pilihannya cuma dua, liabilitiesnya meningkat atau equitiesnya bertambah. Nah, kalau utang terus-terusan ditambahin kan kayaknya tidak bagus gitu loh ya, tidak bagus. Maka logikanya mestinya ekuitasnya ini yang semakin lama akan semakin meningkat. Oke, ilustrasinya seperti ini.
Taruhlah ada perusahaan misalkan teh botol sosro ya, teh botol sosro. Dulunya semacam aqua air minum yang dalam kemasan itu, aqua botol itu dulunya ketika tahun 70-an itu merupakan ide bisnis yang dapat dikatakan nyeleneh gitu loh. Itu tidak dipandang oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian ada seseorang yang kemudian dia itu memiliki gagasan, kayak kita ambil contoh teh sosro tadi ya. Wong teh aja kok ngapain sih harus dijual gitu loh. Di setiap rumahan itu kan bisa bikin teh sendiri-sendiri. Zaman dulu kan gitu. Sehingga kemudian yang namanya teh botol itu enggak apa ya, artinya tidak dilirik gitu loh, tidak diminati. Kenapa? Wong bisa buat sendiri di rumah masing-masing. Tapi ada seseorang, katakanlah Pak Sosro gitu ya, yang dia itu bahwasanya oh ini peluang bisnis yang bagus ini untuk menjual satu produk namanya tetap teh ya, air teh, tetapi dia dijual dalam kemasan botol. Waktu itu belum ada plastik tahun 70-an. Ya jadinya dipakein, diwadahi dengan botol yang terbuat dari kaca gitu ya. Nah, kemudian bayangkan ketika saat itu Pak Sosro, katakanlah demikian, Pak Sosro itu dia mau memulai bisnisnya, dan bisnisnya itu tidak dilirik, tidak didukung oleh teman-temannya. Kenapa? Karena itu kayaknya itu anti mainstream gitu loh. Kok cuman teh, air teh aja kok sampai dijual dalam bentuk kemasan gitu. Itu nggak dilirik pada saat itu. Otomatis kan nggak ada yang mau joint venture, tidak ada yang kemudian mau mendukung usahanya itu. Padahal Pak Sosro butuh modal. Akhirnya apa yang dia lakukan? Maka kemudian sisi L, utang, mana bisa ada utang, tidak ada, bisnisnya belum ada, apa yang bisa dijadikan jaminan untuk ngutang ke bank, katakanlah nggak ada. Otomatis dia harus raising fund, pendanaan resources ini, sumber daya perusahaan ini dari kantongnya dia sendiri atau dari ekuitas. Nah kemudian bagaimana? Ya dia merogoh tabungannya, merogoh kantongnya untuk mengeluarkan uang dalam rangka mendanai bisnisnya, proses bisnisnya. Oke, nah singkat kata, selang beberapa waktu, ternyata produk yang di awalnya itu dianggap sebagai anti mainstream gitu ya, tidak dilirik oleh orang, bahkan teman-temannya pun tidak mau menjual, membeli produk itu atau joinan atas membuat usaha air teh dalam kemasan itu, nggak ada. Kemudian lama-kelamaan kok ternyata ada juga yang mau beli, ada juga konsumen yang minat untuk membeli produknya Pak Sosro itu. Lama-kelamaan ternyata, wah, banyak orang yang atau banyak konsumen yang kemudian menyukai teh bikinan Pak Sosro tersebut. Nah kemudian karena demandnya itu semakin meningkat, permintaan semakin meningkat, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Tentu saja proses bisnisnya, proses produksinya, proses untuk menghasilkan air teh dalam kemasan itu harus ditambah untuk memenuhi demand atau permintaan. Penambahan produk, penambahan produksi air teh dalam kemasan tadi itu membutuhkan sumber daya organisasi yang lebih banyak tentunya. Tidak mungkin dong kemudian, tidak mungkin dong kemudian kok ini masih dengan mesin yang cuman skalanya kecil, kemudian dengan botol-botol yang jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian bisa memenuhi demand yang semakin meningkat. Itu tidak mungkin. Terus gimana dong alternatifnya? Ya ini otomatis resources atau sumber daya perusahaannya harus ditingkatkan. Bagaimanakah cara meningkatkannya? Bisa dengan dia mengajukan pembiayaan, tambahan pembiayaan dari sisi L, atau pilihannya alternatif yang kedua adalah dia akan raising fund dari sisi ekuitas. Oke, jadi awalnya dengan modal yang kecil Pak Sosro bisa menjalankan proses bisnisnya dengan seorang diri dari sisi sehingga modalnya dikatakan kecil saja. Ketika bisnisnya itu raising up, terus meningkat dan demandnya bertambah, maka aset yang dimiliki oleh perusahaan, resources, sumber daya perusahaan harus ditingkatkan, harus di scale up. Kemudian bagaimana dong? Oh, butuh tambahan pembiayaan dari sisi ekuitas. Nah, terus gimana caranya? Pak Sosro kemudian sekarang menawarkan proposal bisnis kepada 2, 3, 4 orang temannya.
bisnis saya ini sudah berkembang nih. Memang dulu di awal-awal kayaknya sih nggak mungkin bisnis ini berkembang. Setelah berjalan selama 4 tahun, 5 tahun ini ternyata menguntungkan. Akhirnya 4 orang temannya Pak Sosro itu ngelihat proposal bisnisnya dan hasil return dari bisnisnya ini selama 4 tahun ini kok ternyata menguntungkan, maka kemudian mereka bersedia atau willing to join, willing to invest di perusahaannya Pak Sosro. Oke, jadi awalnya yang tadinya bisnisnya sudah berjalan dan hanya dijalankan oleh seorang diri Pak Sosro saja, sekarang menjadi dijalankan oleh 5 orang, yaitu 1 orang Pak Sosro dan berikut dengan 4 orang kawannya. Jadi sekarang joinan, ya, joinan. Nah, tadi pas ketika seorang diri Pak Sosro menjalankan proses bisnisnya tadi, ini tadi, maka perusahaannya Pak Sosro, unit bisnisnya itu merupakan proprietorship, perusahaan perseorangan. Modalnya pun kecil, terbatas saja, ekuitasnya terbatas, modalnya kecil. Nah, kemudian sekarang ketika bisnisnya sudah semakin membesar, maka perusahaannya berubah dari yang awalnya proprietorship sekarang menjadi partnership. Sekarang yang mengelola perusahaan ini, yang punya sisi ekuitasnya, yang punya ada 5 orang, Pak Sosro dan 4 orang kawannya. Sehingga 5 orang ini melakukan partnering, bekerja secara bersama-sama. Modalnya sekarang yang di sini bukan hanya modalnya Pak Sosro saja, yaitu modalnya atas 5 orang, Pak Sosro dan 4 orang temannya. Nah, itulah disebut sebagai sekarang unit bisnisnya berganti menjadi partnership. Paham ya? Kemudian, oh ternyata kalau tadi misalkan ketika dia masih berbentuk proprietorship, maka itu Pak Sosro hanya bisa melayani konsumen yang sifatnya hanya lokal saja, ya, lokal saja. Kemudian ketika dia modalnya membesar dengan adanya partnership, resources sumber daya organisasinya bisa ditingkatkan, kemudian dia bisa memenuhi permintaan atau demand dari lokal tapi yang lebih besar, katakanlah provinsial, ya, dia bisa penuhi kebutuhannya itu. Nah, lama-kelamaan ternyata teh dalam kemasan yang diproduksi oleh Pak Sosro ini kok semakin besar dan diminati oleh masyarakat umum di satu negara, di Indonesia, katakanlah demikian. Nah, kalau begitu demandnya sekarang bukan hanya di Pulau Jawa saja, katakanlah, ya, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi sudah demandnya itu berasal dari satu negara Indonesia. Bayangkan, bisakah dengan mesin-mesin yang masih, ya, skalanya masih terbatas walaupun sudah dimodali oleh 5 orang ini, apakah bisa memenuhi kebutuhan sekian banyak penduduk satu negara? Jawabannya adalah tidak. Terus gimana caranya? Ya harus ditingkatkan lagi. Mesin produksinya harus ditingkatkan. Inventorinya harus diperbanyak. Karyawannya harus diperbanyak. Jaringannya harus diperluas. Nah, itu membutuhkan namanya tambahan sumber daya perusahaan atau resourcesnya harus dibesarkan, harus ditingkatkan. Bagaimanakah cara untuk raising the resources, menambah resources, increasing resourcesnya? Pilihannya lagi-lagi cuma 2, ngutang ataukah nambah sisi ekuitas atau nambah modal. Oke. Nah, kemudian Pak Sosro berpikir dan 5 orang temannya ini berpikir, ini sekarang kalau cuma yang menjalankan bisnis cuma kita berlima saja, ini kayaknya agak susah ini untuk memenuhi demand secara nasional. Itu kata Pak Sosro dan 4 orang kawannya. Nah, terus gimana dong? Ya harus kita tingkatkan lagi ini resources perusahaan kita. Bagaimana caranya kemudian? Ya kalau kita ngutang nanti berat lah kita. Terus gimana caranya? Yuk kita raising up sisi ekuitas, equity. Kita cari pemodal lagi. Pemodalnya gimana? Kalau ini teman-teman kita sudah kita tawari, mungkin mereka nggak terlalu tertarik atau mereka punya bisnis yang lain gitu loh, teman-teman kenalannya. Terus gimana dong? Ya sudah, kalau gitu kita umumkan saja, kita jual modal, kita raising fund dengan jalan mengumumkan kepada khalayak ramai bahwasanya perusahaan kita butuh modal, siapa yang mau invest ke perusahaan kita, supaya kemudian perusahaan kita besar, menjadi lebih besar lagi dan dapat memenuhi demand dalam skala nasional. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita bisa raising fund yang
banyak banget, kita bisa menjaring modal dari banyak orang. Caranya adalah dengan jalan mengubah perusahaan unit bisnisnya yang awalnya bertipe partnership menjadi perusahaan yang bertipe corporation atau perseroan. Perseroannya terbatas. Oke. Nah, ini kan menjadi banyak orang, Pak, yang invest di sini. Yes, betul, menjadi banyak orang. Nah, terus gimana dong cara mencatatnya? Cara memelihara catatan, memaintain catatan siapa yang modal, siapa yang store modal, jumlahnya berapa. Nah, bagaimana caranya? Maka kemudian ya kalau gitu sebagai bukti kepemilikannya ini harus ada buktinya. Kalau yang tadi yang partnership cuma 5 orang, gampang dicatat di dalam satu lembar kertas, selesai. Nah, kalau kemudian yang invest katakanlah misalkan ada 500 orang, sementara juga 500 orang ini belum pernah berkumpul dalam satu lokasi, kemudian omong-omongan bersama itu nggak pernah. Terus bagaimana dong caranya? Oh ya sudah, kalau begitu kita terbitkan satu sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan bahwasanya si A, si B, si C, si D yang 500 orang ini telah menyetorkan uang sebagai modal ke perusahaannya Pak Sosro. Nah, bukti kepemilikan itulah yang disebut sebagai saham atau share atau stok. Nah, sehingga unit bisnis yang modalnya itu terbagi ke dalam bentuk saham-saham itu tadi, itu disebut sebagai perseroan. Nah, kemudian sekarang perhatikan. Nah, taruhlah ini sekarang ada 500 orang pemodal di perusahaannya Pak Sosro tadi, ada 500 orang. Terus mereka tidak mungkin 500 orang itu secara bersama-sama setiap hari hadir di perusahaan kemudian melakukan proses bisnis, itu tidak mungkin. Terus bagaimana dong? Oh, kalau begitu harus ada pemisahan nanti antara pemilik dengan manajemen yang in charge untuk menjalankan proses bisnis dalam kesehariannya. Loh, kalau begitu Pak, itu 500 orang itu kan tidak bisa ngawasi, tidak tahu proses bisnis, daily activity-nya nggak ngerti sama sekali. Tapi mereka menyetorkan uang, menyetorkan modalnya ke perusahaannya Pak Sosro. Nah, mereka timbul pertanyaan kemudian, loh bagaimana kemudian nanti kalau di kedepannya misalkan 5 tahun lagi gitu misalkan atau 10 tahun lagi kemudian perusahaannya bangkrut, menanggung utang yang banyak. Nah, masa iya kemudian pihak kreditur kemudian akan nguber-uber ke 500 orang itu kan gitu. Itu kegelisahan atau kegalauan dari 500 orang tadi itu. Nah, kemudian kepanikan atau kegalauan atau kerisauan 500 orang itu yang bagaimana nanti kalau suatu saat perusahaannya kolaps, bangkrut, menanggung utang yang banyak, masa kami tidak terlibat dalam keseharian proses bisnis kok dimintai tanggung jawab untuk melunasi utangnya para kreditur. Itu kata 500 orang tadi itu. Lalu terus gimana dong kalau begitu? Ya oke, kalau begitu kita bikin aturan saja bahwasanya yang 500 orang yang setor modal ke perusahaannya Pak Sosro tadi itu nanti di mereka yang 500 orang itu dia tidak akan ditagih atas utangnya perusahaannya Pak Sosro. Artinya misalkan ada satu orang pemodal, dia setor uang sebagai modal sebanyak 100 juta. Kalau nanti kemudian perusahaannya kolaps atau bangkrut, masih menanggung utang, ya sudah. Yang hilang adalah cuma sebatas 100 juta saja uang yang diinvestasikan. Nggak mungkin kemudian, tapi kan ini ngutangnya 1 miliar. Gitu, misalkan aja. Nah, itu kemudian pemodalnya setor cuma 100 juta, kok masih dimintai tambahan karena ini kurang 900 juta gitu. Nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak incas day to day untuk menjalankan proses bisnisnya si pemodalnya itu. Ngerti ya? Sehingga kemudian dengan dasar pemikiran itu ada istilah namanya terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan dan sifat perseroannya terbatas. Terbatas itu artinya apa? Terbatas bahwasanya kemudian kalau ada kerugian, maka kerugiannya itu akan di istilahnya apa ya, kerugiannya itu yang akan hilang, kerugiannya itu hanya sebatas modal yang disetorkan. Jadi kalau dia store modalnya itu cuma 50 juta katakanlah demikian, maka
kerugiannya ya hanya akan sebatas maksimal 50 juta, selesai. Tidak mungkin kreditor minta tambah lagi ke pemodalnya. Ini perusahaannya masih berutang, saya minta tambahan tambahan utang yang belum dilunasi gitu. Itu tidak mungkin dan tidak boleh. Kenapa? Karena sifatnya terbatas. Oke, paham ya? Jadi sekarang intinya kita sum up, kita summary up, kita rangkum bahwa kalau unit bisnis ditinjau berdasarkan struktur modalnya, kan berarti bisa dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada proprietorship, partnership, dan corporation. Dan kita perhatikan, semakin beranjak satu unit bisnis bentuknya berubah dari proprietorship ke partnership dan corporation, maka kemudian sistem modalnya, jumlah modal yang dimiliki oleh unit bisnis itu akan semakin besar. Itu kata kuncinya. Ya, kenapa semakin besar? Tadi sudah kita simak bersama cerita tentang perusahaannya Pak Sosro tadi, yang awalnya itu berupa perusahaan perorangan atau proprietorship, modalnya cuma seorang diri, Pak Sosro, kemudian berubah menjadi proprietorship, modalnya menjadi lebih besar karena ini gabungan dari modal 5 orang. Kemudian ketika berubah menjadi perseroan terbatas atau corporation, modalnya itu menjadi lebih semakin besar. Karena kenapa? Karena pemodalnya sekarang bukan 5 orang, melainkan 500 orang. Nah, kenapa kok perusahaan semakin membesar seperti itu? Karena demand-nya meningkat. Produknya disukai oleh semakin banyak konsumen atau customer atau pelanggan. Otomatis resources, aset atau sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan proses bisnis harus ditambah. Ini ditambah, pilihannya cuma 2, ngutang atau ekuitas. Ngutang ada batasnya, kalau yang tidak ada batasnya adalah ekuitas. Gimana cara kemudian bisa raising fund dalam jumlah yang tidak terbatas? Ya harus kemudian berubah menjadi corporation. Paham ya sampai di sini ya. Jadi ini sama sekali tidak ada hafalan di sini. Ya, jadi sekali lagi proprietorship, partnership, corporation itu pengelompokan unit bisnis jika ditinjau dari struktur modalnya. Semakin berubah dari proprietorship ke corporation, maka semakin besar pula jumlah modal perusahaan tersebut. Oke. Sama juga tadi kalau ditinjau dari proses bisnisnya, kan tadi ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa itu layanan, memberikan layanan, sifatnya pasti intangible, tidak kelihatan. Yang namanya layanan itu bukan produk yang tangible. Sementara kalau perusahaan dagang dan manufaktur itu sifat proses bisnisnya menghasilkan produk yang berwujud atau tangible, kan gitu. Nah, kalau bedanya kemudian manufaktur dengan perusahaan dagang apa Pak? Kalau perusahaan dagang dia tidak memberikan tambahan nilai atau fungsi kepada satu produk. Sementara kalau perusahaan manufaktur dia memberikan tambahan nilai atau fungsi ke produk tersebut. Artinya produk yang dijual beda dengan produk yang dibeli. Oke ya. Itu hanya mengulang saja. Nah, berikutnya. Nah, jadi tadi sudah panjang lebar kita jelaskan, kita simak bersama bahwa tadi bentuk modal mulai dari yang kecil sampai yang besar itu berubah seiring dengan perkembangan proses bisnis, dan berubah mulai dari proprietorship sampai berubah kemudian menjadi corporation. Pak, apakah ada kemudian satu perusahaan atau unit bisnis itu yang tidak menjalani siklus mulai dari proprietorship, kemudian partnership, kemudian corporation? Apakah ada yang tiba-tiba kok ujuk-ujuk langsung modalnya besar? Jawabannya adalah ada saja. Ada saja. Misalkan perusahaan yang besar seperti misalkan PT Unilever gitu. Nah, PT Unilever ini sudah perusahaan yang besar. Kalau dia mau membentuk satu perusahaan baru, dia bisa menggelontorkan modal yang gede. Jadi di siklusnya dia enggak usah berawal dari proprietorship, tapi langsung ke corporation. Itu bisa. Ya, bisa saja. Tapi kalau dimulai dari siklus yang istilahnya itu yang paripurna mulai dari kecil, maka ya siklus normalnya akan bergerak dari proprietorship, partnership, dan corporation. Nah, sekarang ini modal yang disetorkan oleh pemilik ini kan ekuitas. Yang namanya pendanaan, liabilities dan ekuitas ini kan pendanaan atas sumber daya perusahaan. Pendanaan baik L maupun E ini pasti menuntut adanya imbal jasa atau imbal hasil.
ya, adanya imbal hasil atau bahasa Inggrisnya adalah return. Nah, bentuk return atau imbal bisnis, imbal hasil bisnisnya ini tergantung kepada bentuk perusahaannya, apakah proprietorship, partnership atau corporation. Kita lihat, kalau proprietorship company ini kan tadi struktur modalnya kan terdiri hanya dimiliki oleh satu orang pemodal saja. Jadi capital, namanya capital ya, modal. Nanti kalau kita lihat di neraca di equity section, maka nanti di situ itu modalnya cuma terdiri dari satu orang saja, sudah kelihatan di situ. Misal PT ABC dimiliki oleh Pak Agus katakanlah, maka nanti di situ di neracanya pemodalnya cuma satu ketahuan, yaitu Pak Agus. Katakanlah namanya adalah Agus Capital, gitu ya, cuma satu orang saja. Nah, kalau berinvestasi di proprietorship company, tentu saja profit perusahaannya akan dinikmati oleh Pak Agus seorang diri. Returnnya berupa profit, ya jelas. Nah, kemudian profitnya ini sebagai return usaha ini nanti akan diambil oleh si pemilik, yaitu Pak Agus, katakanlah demikian. Nah, itu akan diambil, dan kita sudah belajar bahwa pengambilan modal oleh si pemiliknya dalam konteks perusahaan proprietorship, perusahaan perseorangan, itu disebut sebagai drawing atau withdrawal atau prive bahasa Indonesianya. Nah, prive yang diambil itu merupakan laba usaha yang diambil oleh si pemilik perusahaan proprietorship. Nah, drawing itu merupakan return proses bisnis, return usaha. Paham ya? Nah, sekarang kalau perusahaannya itu berbentuk partnership, maka modalnya kan tidak hanya terdiri dari cuma satu orang saja. Misalkan ada PT ABC, modalnya dimiliki oleh 3 orang, yaitu Pak Agus, Pak Bambang, dan Pak Cokro, katakanlah demikian. Maka nanti kalau kita lihat di sisi neraca, di sisi ekuitas, maka kita akan menemukan modalnya adalah ada modalnya Pak Agus, Pak Bambang, dan Pak Cokro. Agus Capital, Bambang Capital, dan Cokro Capital, katakanlah demikian. Nah, returnnya berupa apa Pak? Kalau partnership company sama, returnnya adalah berupa hasil usaha, profit, ya, profit. Semua usaha atau bisnis itu kan pasti menghasilkan profit. Nah, profitnya bedanya dengan yang proprietorship adalah kalau proprietorship tadi modalnya, profitnya, hasil usahanya dinikmati hanya oleh satu orang saja, diambil dalam bentuk drawing. Nah, kalau nanti kemudian di perusahaan partnership, karena pemiliknya itu tidak hanya satu orang, maka nanti modalnya akan dibagi ke, misalkan PT ABC tadi yang dimiliki Pak Agus, Bambang, Cokro, akan dibagi profitnya itu kepada 3 orang itu, yaitu Pak Agus, Pak Bambang, dan Pak Cokro. Jadi returnnya berupa profitnya ini akan diambil kemudian dibagikan kepada ketiga orang tersebut. Kalau begitu nanti istilahnya di sini bukan lagi drawing, bukan ya, tapi pembagian profit atau hasil usaha. Itu kalau di partnership, ya, kalau di partnership. Nah, gimana sekarang kalau di corporation? Corporation ini kan pemiliknya banyak tadi ya, katakanlah tadi ada 500 orang. Nah, dan bukti kepemilikan para pemodal tadi di perusahaan itu diwujudkan dalam bentuk share atau stok atau saham. Itu bukti kepemilikannya. Jadi modal di perusahaan corporation, perseroan tadi, itu modalnya akan terbagi ke dalam bentuk saham atau share atau stok. Share atau stok itu sama ya, ini istilahnya yang akan kita pakai, bisa kita pakai share atau stok. Nah, sehingga pemilik modal di perusahaan corporation itu disebut sebagai shareholder atau stockholder, sama aja. Nah, returnnya berupa apa Pak? Kalau di perusahaan korporasi, returnnya ya sama aja, itu juga merupakan profit, berupa profit juga. Nah, hanya saja nanti profit yang dibagikan kepada para pemiliknya di perusahaan corporation itu punya istilah atau terminologi sendiri. Apa itu? Yaitu dividen. Loh Pak, jadi intinya baik proprietorship, partnership, atau corporation atau unit bisnis ini pasti dong Pak akan melakukan pembagian atas profit. Yes, definitely. Hanya saja istilah pembagian profitnya itu kalau di proprietorship namanya drawing, kemudian kalau di partnership namanya distribution of profit, kemudian kalau di corporation namanya adalah dividend.
Jadi tetap yang namanya unit bisnis itu pasti menghasilkan return. Yang namanya investasi baik di sisi L maupun di sisi E ini pasti akan mendatangkan return. Nah, bahasan kita khusus di sisi E. Pasti dia akan menghasilkan return. Returnnya apa? Berupa profit. Kalau yang L kan returnnya berupa interest, kan gitu. Oke ya. Jadi itu jangan sekali-kali dihafal. Berikutnya, bahwa dari tadi kita membahas tentang modal, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian kita membahas pula mengenai return dari investasi atas modal di sisi E ini. Ternyata profit istilahnya beda-beda. Ada drawing, ada distribution of profit, dan ada dividen tadi itu. Sebenarnya kita membahas sisi ekuitas di persamaan akuntansi. Jadi modal dengan berbagai macam bentuknya di perusahaan proprietorship, partnership, dan corporation itu sebenarnya kita sedang membahas sisi ekuitas dari unit bisnis. Paham ya? Nah, equities itu merupakan pembiayaan atas sumber daya perusahaan yang berasal dari setoran oleh pemilik. Perlu kita tegaskan lagi di sini bahwa aset sama dengan liabilities plus equities. Ini sumber financing, pendanaan atas sumber daya organisasi. Ya. Kalau L dan E bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kalau L itu bukan pemilik, kalau E equity itu pasti pendanaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Kalau L pendanaan atas sumber daya organisasi bisnis tapi bukan berasal dari pemilik. Jelas ya di sini ya. Dan perhatikan lagi, karena topik bahasan kita adalah tentang corporation, maka kita pasti akan berkenalan dan akan selalu keep in touch dengan dua istilah, yaitu saham dan dividen. Sehingga yang namanya saham dan dividen itu adalah terminologi khusus untuk perusahaan yang berbentuk korporasi atau perseroan terbatas. Jadi ingat, yang namanya share atau stock atau saham dan dividen itu pembahasan tentang kedua hal tersebut itu hanya ada di perusahaan corporation atau perseroan terbatas. Oke. Nah, ada nggak Pak kalau di perusahaan perseorangan itu kemudian ada istilahnya saham? Ya nggak ada. Ngapain harus diwujudkan dalam bentuk saham? Wong dia cuma satu orang saja. Dan dia sehari-hari keep in touch pasti dengan bisnisnya. Dia awasi bisnisnya day to day secara harian. Kalau persekutuan atau partnership gimana Pak? Orangnya cuma sedikit, cuma 3 orang saja, cuma 5 orang saja. Mengapa harus bentuk kepemilikannya dipecah-pecah ke dalam bentuk saham-saham? Tidak perlu. Dan pasti di antara kelima orang, katakanlah demikian, itu pasti ada entah 1 orang atau 2 orang yang dia itu akan terjun langsung menjalankan proses bisnisnya day to day, mengawasi proses bisnis secara harian. Jadi tidak perlu dipisah-pisah dalam bentuk saham. Nah, yang butuh untuk dipecah-pecah dalam bentuk saham itu adalah perusahaan yang berbentuk corporation atau perseroan terbatas. Kenapa? Karena pemodalnya, pemiliknya banyak. Tidak selalu harus berkumpul, belum tentu 500 orang itu berkumpul dalam satu tempat di satu waktu tertentu, itu tidak bisa. Dan juga 500 orang itu tidak keep in touch menjalankan proses bisnisnya sehari-hari, day to day activity secara harian, tidak. Gitu ya. Nah, kemudian kalau return, semua unit bisnis pasti punya return ya. Semua unit bisnis pasti memberikan return kepada yang sudah memberikan sumber pendanaan, baik L atau E. Oke, nah kalau dari sisi E, ekuitas returnnya pasti berupa profit. Hanya saja kalau di perusahaan korporasi, perusahaan perseroan terbatas, pembagian returnnya, pembagian profitnya itu disebut sebagai dividen. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi saya harap tidak ada sama sekali yang dihafal di sini. Mulai dari organisasi dilihat berdasarkan motifnya, kemudian organisasi bisnis dilihat berdasarkan proses bisnisnya, dan unit bisnis dilihat dari sistem permodalannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Berikut juga sampai dengan bagaimana sistem permodalannya saham dan bagaimana pembagian return profitnya dibagikan, yaitu dividen.
Oke, kita lanjutkan ke video materi berikutnya. Lebih dalam kita akan bahas tentang perusahaan perseroan. Oke, terima kasih.